saya nggak perlu, dari awal saya katakan saya nggak perlu memasalahkan itu dengan tema dia seperti apa. Tapi ketika Anda memakai video orang, meskipun itu di rumah Anda sebagai konten, bukan. Maksudnya begini, video orang lain mempromosikan video orang lain yang ada di rumah Anda, kalau menurut undang-undang IT itu salah. Kan saya nggak. Coba Pak sebutkan undang-undang IT-nya, saya mau belajar nih. Coba undang-undang ITI pasal berapa yang mengatakan bahwa ketika kita sedang live tidak boleh direlay siapapun, apalagi kita gini ya, apalagi saya paksa Bapak jadi saya minta, nggak mau, saya nggak mau, saya mau datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Imbas Unirifa terus memberitakan kebenaran, tentu saja banyak sekali Polikardus yang marah atas aksi yang dilakukan oleh Unirifa serta mujahidin muslim di ranah medsos ini. Dan kita sering melihat ya, bagaimana Polikardus ini menggunakan segala cara untuk menyamar, untuk mengintimidasi, bahkan mempersekusi mujahidin muslim. Kalau untuk saya, ya saya rasa nggak perlu lagi saya ceritakan ya, bagaimana persekusi begitu masif dilakukan oleh mereka agar kita berhenti memberitakan kebenaran, agar kita berhenti mengeksploitasi penghujatan yang mereka lakukan. Mereka tidak mau kalau kalian membahas penghujatan mereka karena bahaya, salah-salah bisa ditangkoi, kan begitu. Kita tahu bahwa Polikardus ini adalah para Yudas zaman now. Mereka ini adalah pengangguran kelas tinggi, kelas atas, yang memang mencari duit dengan menjual Tuhan mereka. Saya tidak tahu apakah di ajaran Kristen memang diperbolehkan seperti itu, atau memang mereka ini lagi mengikuti junjungan mereka, yaitu Yudas. Karena bagi para Polikardus ini, Yudas itu masuk surga, karena memang Yudas dipilih. Ya, dipilih untuk peran yang memang kurang enak, yaitu sebagai pengkhianat. Tapi memang dia itu dipilih, dia itu spesial. Tuhan Maha mengetahui dan dia tahu bahwa Yudas ini memang diperankan, ya, fungsinya itu sebagai pengkhianat. Karena setelah menerima roti baru dia kerasukan. Sebelumnya kan enggak. Artinya memang Yudas ini hanya korban. Hanya korban yang dipakai oleh setan, yang memang Tuhannya udah tahu gitu kan. Itu sekilas info lah ya, mengenai Polikardus yang memang tidak akan berhenti-henti untuk mempersekusi dan juga mengintimidasi kita di ranah medsos ini. Tadi malam kita dihebohkan dengan munculnya seorang yang bernama atau menggunakan ID John Getsamani, John Taman Getsamani ya, yang datang ke Qomal Unirifa, terus marah-marah, komplain mengenai video dia, mengenai diskusi 2 hari yang lalu saat dia pertama sekali datang ke Qomal Unirifa. Mengapa video tersebut rupanya ditonton oleh banyak orang dan juga disiarkan di konten-konten serta channel-channel YouTube lainnya. Jadi ngamuk-ngamuk, marah-marah, dan tegang seperti biasa. Bagaimana ketegangan yang terjadi dan bagaimana mujahidin muslim merespon ketegangan tersebut? Mari kita saksikan. Ya, jadi Unirifa digerebek ini, Bang. Digerebek, diseruduk oleh orang yang mengaku oknum TNI. Ngakunya oknum TNI. Oke, kita saksikan dulu. Menghalangi orang melive-kan. Ini Pak konsekuensi bicara di publik. Makanya ketika bicara di publik itu kita tidak bisa sembarangan. Kan sudah bilang, makan Bapak, saudara Bapak sendiri itu dari Kesatuan juga bilang, janganlah pakai foto ini Pak, jangan bawa Kesatuan gitu. Karena bicara di publik ini konsekuensinya orang lain akan merekam, orang lain akan live kan. Bahkan saya sudah bilang dari awal, diskusi saya ini saya relay di YouTube saya gitu. Nggak ada dibilang begitu, malah banyak yang gitu loh. Enggak, saya nggak ada masalah sih sebenarnya kalau apa gitu ya. Ya udah, kalau nggak masalah ya udah. Cumanya saya kan pengen menegaskan sama Mbak
Uni ya. Lagian dalam kan artinya. Bang John kan di terakhir kan tengok kalau di YouTube saya tuh judulnya bagus saya bikin. Tegangnya sebentar, lemesnya kemudian saya bilang. Kalau yang lain nggak tahu lah aku judulnya. Masih Kan tegangnya cuma bentar masih kan. berkemanusiaan sih, saya pikir. Iya, Tapi yang kalau saya kan lebih parah gitu. nah itu dia, itu bukan saya nggak punya kapasitas tuh ngatur mereka tuh. Nanti kalau apa namanya Bang John mau minta tolong saya, bisa saya omongin ke mereka gitu. Bang Itu John mau aja diganti. sih sebenarnya. Kemarin kan makanya saya pengen naik itu, pengen Bang ngomong Jibril sama Mbak kemana? Rupinya gitu. Bang Jibril kemana? Iya, nanti kalau Bang John mau diluruskan itunya mereka, biar saya bilangin kayak yang saya kenal loh ya. Yang saya kenal, tapi YouTuber yang saya kenal ya, karena enggak semua saya kenal itu YouTuber itu. Oke. Gitu. Itulah Bang John. Zaman ini Bang John kan kaget. Bang John kan nggak pernah buka TikTok katanya. Iya bener. Bang John coba lah lihat ya, yang nonton kita sekarang itu ada Saya 700. yang ngimbok itu hampir banyak sekali ya, apalagi yang nonton sempat sampai 7K. Terus di tag di Instagram saya dengan foto saya disebar-sebarkan macam-macam gitu kan. Saya lihat videonya sampai saya tahu video si Uniripa itu sebagai konten kreator di YouTube. Saya juga nggak berpikir sampai ke situ kan. Saya lihat, oh ini nggak masalah kalau dengan judulnya yang kayak gini gitu kan. Cuma makanya kok nggak ada izin dari saya ya atau apa gitu. Dan yang lain kalau itu parah gitu judulnya. Sebenarnya gini Bang John, tanpa diberitahu pun Bang John sebenarnya sudah mulai agak rada memikirkan lah, 7.000 orang ini isi otaknya apa semua sama gitu kan. Enggak, 7.000 orang loh. Jadi apalagi yang dibicarakan itu masalah yang sensitif, itu pasti konten kreator agama itu banyak. Ya ini plus 62 lagi loh. Plus 62 ini julid semua Bang John. Israel aja takut. Israel tentaranya ampun. Bukan begitu Bang. Saya sama Mbak Uni ini di room dia itu juga saya ngomongnya nggak ada yang ngomong yang kayak mana-mana ya. Nggak ada. Iya, cuma framing orang di konten dia di situ agak lain gitu. Nah itulah Bang, memojokkan saya itu, makanya saya juga nggak tahu kalau nggak orang lain yang nge-tag saya ke Instagram saya gitu. Sampai banyak loh, ada ribuan juga loh yang komentar di situ dan menyalahkan itu ya, sampai mengarahkan ke Uniripa, YouTube-nya dikasih tahu ke saya gitu. Saya nggak tahu gitu. Makanya kayak kemarin pengen naik, ingin memperjelas itu gitu loh. Ya boleh. Kesempatan buat apa yang mau. Iya, jadi gini nih saya kasih tahu sama Bang John nih. Sebenarnya Bang Alsaf yang dari Aceh itu, beliau itu salah satu pemantau diskusi lintas agama. Nah, walaupun beliau itu tidak suka debat, beliau sih masuk yang tidak suka debat loh. Beliau tuh DM saya kemarin. Sebenarnya beliau naik itu karena beliau tahu Bang John itu pakai foto asli, makanya beliau kasih saran kemarin sama Bang John. Maksudnya itu bukan berarti nggak perlu bangga dengan foto itu, tapi apa ini loh netizen yang nonton, netizen di Indonesia ini terkenal julid di seluruh dunia. Mereka itu dibolak-balik bisa sama mereka. Makanya kemarin itu saya itu selalu berbicara tertata, terstruktur, dan bahkan saya berbicara itu sesuai dengan konteks pembicaraan kita. Pernyataan Bang John saya tanggapi, saya nggak mau lari. Kenapa? Ya tanpa saya kasih tahu pun Bang John harusnya paham. 7.000 orang itu menurut Bang John kira-kira baik semua itu, sama pemikirannya? Enggak. Masa Bang John nggak paham kayak gitu? Nah itu maksud saya. Jadi gini aja, saya bisa kasih tahu teman-teman yang YouTuber Muslim, mungkin saya kasih share di grup misalnya, yang atas nama Bang John misalnya ya. Jangan narasinya ya jangan sampai narasinya sesuai dengan yang tidak ada lah gitu kan. Kalau yang clickbait dari mereka tuh Bang John geruduk saya itu tuh saya pikir tuh cuman clickbait aja, orang kan bisa nonton isinya seperti apa. Tapi kalau aku Bang John lihatlah judulnya apa aku bikin. Tegangnya sebentar, lemasnya kemudian lama. Aduh, itu cuman lucu. Aku pikir ya aku harus publish. Aku nggak bisa Bang John. Yang namanya aku ini kalau diskusi pasti ke publish. Nanti aku dipitnah pula sama orang, dipotong-potong nanti nggak mau lah. Juga, ya, tidak digital aku. Jadi bukti kalau aku tuh sudah dari awal sudah katakan ini komal untuk diskusi lintas agama gitu. Itu aja kalau aku sih Bang John.
kalau Bang John. Masalah begini Mbak, ini kan sekarang foto-foto saya ini kan banyak berseliweran ya, disalahgunakan sama orang ya, karena mungkin viewernya terlalu banyak sampai hashtag saya seperti apa. Kalau makanya saya begitu melihat videonya dari Mbak Uni Ripa juga ya, begitu lihat saya tema dengan apa judul dari videonya sih, menurut aku sih nggak ada masalah gitu ya, cuma masalah izinnya aja mungkin atau apa, itu kan kayak sekarang. Nggak, kalau ini diizinkan nggak, YouTubeku itu diizinkan nggak terus tuh jalan? Izin? Enggak, kalau kamu membuat konten tanpa izin seseorang itu salah, nggak ada nggak undang izin. Oh, gini, kalau nggak salah Anda salah. Gini, Anda masuk ke Komal saya tanpa saya paksa dan tanpa saya undang. Komal ini sudah saya berikan dan soundingkan sejak dibuka. Ini adalah forum diskusi lintas agama. Dan ini bukan cuma saya yang merilai. Ingat ya, bukan cuma saya yang merilai di YouTube. Itu diingat itu. Dan saya sudah mengatakan berkali-kali moncong cantik saya ini bilang, saya ini kalau diskusi di relay di YouTube, subscribe ya channel aku Rifa MOW, subscribe ya, kan gitu. Jadi kalau Bang John nggak tahu ya bukan salahku lah. Jadi izin menambahkan boleh Uni? Silakan Bang. Iya, jadi detik kita download TikTok dan kita sign up untuk account. Di situ jelas terms of copyrights-nya. Jadi kalau soal short dan video atau live, kalau kita masuk ke Komal atau live orang, itu menjadi copyrights atau hak pemilik Komal untuk mempublish itu. Itu ada di copyrights yang kita agreed waktu kita sign up atau waktu kita login. Jadi kalau Bapak John mempertanyakan itu, coba dibaca lagi terms of copyrights-nya pas kita daftar. Itu ada di situ jelas kok. Saya juga orang IT Bang, saya bagian intelijen juga Bang, saya bagian IT. Jadi Abang nggak usah ngajarin saya tentang itu, saya nggak permasalahkan tentang itu. Saya ngingetin, saya mengingatkan. Ya saya nggak dari awal saya katakan saya nggak mempermasalahkan itu dengan tema dia seperti apa. Tapi ketika Anda memakai video orang, meskipun itu di room Anda sebagai konten, bukan. Maksudnya begini, video orang lain mempromosikan video orang lain yang ada di room Anda, kalau menurut undang-undang IT itu salah. Kan saya nggak. Coba Pak sebutkan undang-undang IT-nya, saya mau belajar nih. Coba undang-undang ITI pasal berapa yang mengatakan bahwa ketika kita sedang live tidak boleh direlay siapapun, apalagi kita gini ya, apalagi saya paksa Bapak jadi saya minta, nggak mau, saya nggak mau, saya mau datanya karena saya ini Pak bukannya baru juga Pak YouTube saya Pak, dan saya bukan sendirian Pak, saya punya dari kuasa, saya punya pengacara juga teman saya. Ya video itu gini Bang, kecuali video ini Bang John lagi live diambilin video Bang John, tapi ini Bang John yang datang ke tempat Uni Rifa. Saya yang punya, nggak bisa dipisah-pisah, ini satu kesatuan, satu video kesatuan gitu. Saya dari awal saya nggak permasalahkan Bang, kan saya katakan tadi kan Bang, yang menyalahkan gunakan video saya ini kan orang lain Bang. Betul. Kalau di konten Mbak Uni kan saya nggak permasalahkan dengan judul dia yang kalau orang lain saya nggak bisa. Nah itu kan kalau orang lain saya nggak bisa, itu kan itu konsekuensi Bang John. Iya. Makanya saya kan heran, kan saya katakan tadi ya kan, kalau menyebarkan itu misalnya ini kan ada undang-undang IT-nya juga Bang, tapi kan saya kan nggak menuduh Mbak Uni Ripanya gitu loh. Iya, jadi paham nggak maksudnya? Abang pernah lihat nggak kayak contoh nih video Twitter di repost sama orang, video tiba-tiba sampai 1.000 orang gitu kan merepost itu juga secara undang-undang IT itu memang seperti itu. Jadi memang sumber pertama itu siapa, itu yang dicek gitu, apakah sumber pertama itu menyalahi aturan atau tidak. Kalau sumber utamanya nggak menyalahi ya udah gitu. Intinya kan Bang John tidak mempermasalahkan videonya Uni Rifa. Saya rasa itu udah poinnya, jadi nggak usah diperpanjang lagi ya Bang John ya. Bahkan saya menawarkan diri loh sama Bang John tadi. Bang John, mau nggak saya permasalahkan Mbak, ya kan? Saya nggak ada persalahkan. Dari awal saya diskusi saya dengan video beliau pun, kami nggak ada masalah Mbak. Sampai dia pun nggak tahu kalau agama saya Muslim. Insya Allah saya Muslim gitu loh. Dia juga nggak mempertanyakan agama saya, gitu kan? Saya nggak ada menjelaskan gitu loh. Bang John Muslim? Muslim saya Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Bang. Soalnya kan Muslim Bang. Meskipun dari keluarga saya banyak yang Kristen, saya Muslim gitu loh. Ya. Tapi saya nggak mempopulerkan Muslim saya di room ini, saya nggak ada bicarakan itu. Sampai saya masalah agama nggak ada saya katakan. Nah, kita nggak bahas sampai ke situ Bang.
Iya, Dan tapi itu saya juga buat konten di misalnya di TikTok ini saya juga baru, ya kan. Dan tiba-tiba muncul di beranda saya. Makanya saya jelaskan dari awal sama Mbak Uniripa, saya nggak suka dengan orang-orang yang terlalu membahas tentang misalnya berlebihan tentang Nah, agama. ini yang Itu salah kan. nih. Ini yang salah nih. Bapak tidak suka, tapi orang nggak harus ikut yang Bapak suka. Iya, Saya suka bahasa agama dengan- masalahnya. iya, itu kan hak Anda kan. Tuh. Ini kan saya kan menanyakan kepribadian Tapi saya. Anda masuk gitu ke dalam rumah bahasa Nah, agama gitu. Itu masalahnya. Masalahnya muncul di beranda saya gitu loh. Saya klik naik gitu loh. Nah, terus tiba-tiba kan nih dengan banyaknya penonton di situ video saya ada di mana-mana, disalahgunain sama orang, terus di tag di Instagram saya, hampir di down gitu kan. Jadi saya nggak nyaman gitu. Makanya saya coba add Mbak Uniripa, ya itu kan karena dari tag-tag di Instagram saya konfirmasi, saya add gitu loh, Bang. Awalnya memang nggak saya follow, baru aja kan sudah berapa hari video itu beredar, Tapi baru ini saya Bang follow John, gitu loh. ini kan lagi di relay nih sama banyak orang. Nanti muncul lagi nih Bang, isi konten yang mengatakan Bang John datang komplain gitu Bang. Jadi mending diluruskan. Abang di relay, aku Iya. malah rekam loh, aku nggak relay di YouTube dulu. Iya, takutnya Orang lain yang relay nih. iya, Aku takutnya nanti pastikan orang ini. pasti tulis Bang John datang komplain ke Unirifa gitu. Jadi mending Coba- diluruskan aja coba Bang John Bang- mau ngomong apa. coba Bang John sampaikan cek aja deh. gitu. Iya. Ya, Mending abang mau bilang, ngomong apa nih? Kan Iya, lagi ada Bang John live nih pingin- sama orang. pingin- Sih, apa, kok itu aja orang disampaikan. sini viewer-viewernya mau hujat saya dibilang saya Kristen atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu nggak cukup kan untuk membuktikan kalian. Jangan gitu mantap dong. Bang, mantap. Ya kan. Saya Kan juga biar masuk Bang, forum nanti ini, pusing, Bang. saya nggak disapa juga saya. Iya. Nggak, Assalamualaikum juga nggak disapa. Saya diam aja kan. Bang John, Iya. abang kalau tanggapin netizen nggak akan selesai Bang, capek sendiri. Jadi mending fokus Bang John mau ngomong apa itu aja disampaikan, Bang, daripada nanti melebar. Ya, abang sampaikan aja di sini nih lagi di relay YouTube nih ya. Nih, aku nggak nih coba aku cek ya. Ada berapa orang yang live kan aku? Aku aja nggak tahu loh. Karena aku nggak pernah ngelarang orang mau nge-live-kin aku. Itu ya itu memang kami konsekuensi ketika kita hadir di publik itu kan kita di relay orang. Aku nggak tahu nih ada berapa banyak yang nge-relay kita. Sementara aku sendiri nggak live nih di YouTube nih, tapi aku rekam ini karena aku butuh dokumentasi itu. Aku nggak mau nanti kena fitnah nanti. Nah ini mumpung ini lagi ada relay, abang ngomong apa kira-kira yang abang kehendaki Ini kepada apa poin Bang kawan-kawan John apa? YouTuber Jangan nanti gitu. ditulis sama orang kan Bang John kembali datang untuk memarah. Ngeduduk Uniripa. Bahaya Bang, nanti kan kalau melebar kemana-mana gitu. Iya, coba lah abang ngomong dulu ke publik gitu. Kira-kira apa Ya, yang dimau gini loh gitu. maksudnya ya. Sorry ya kalau misalnya aku kemarin naik ke rumah Uni ini, maksudnya saya sampai hidden foto-foto ini saya ya, cewek saya gitu kan di Instagram, bener dicurikin orang gitu loh Mbak. Maksudnya disalahgunakan seperti Betul. apa gitu kan. Iyalah merasa foto nggak cewek nyaman abang-abang aja gitu. sembunyikan biar gak ketahuan bini Makanya- abang. Enggak, bener dulu Mbak Uni. Canda-canda. Saya nggak merasa nggak nyaman aja gitu kan. Ya, resiko medsos itu. Memang medsos ini gitu. Nah, makanya video saya itu saya hidden semua sekarang jadinya. Karena setiap hari itu ada aja yang misalnya kayak TikTok aja semenjak Netizen kemarin Indonesia ini gabung bahaya, itu Bang. hampir penuh gitu kan. Iya, itulah Yang dibilang lihat netizen profil itu saya. bahaya. Netizen Indonesia ini ngeri gue bilang. Iya, siapa yang nggak di sampai ke lubang semut pun dicari Bang. Dicari. Keluarga siapa, anak siapa, istri siapa, ini siapa. Bang Akal di mana tinggal Bang Akal? Aku di Jakarta Bang. Oh di Jakarta. Saya kira tadi yang ada di Aceh tadi. Siapa di Aceh tadi? Bukan tuh Bang Asaf. Bang Asaf itu aja nggak pernah naik komal-komal loh. Tahu dia etisnya. Soalnya netizen julid. Oh gitu ya. Iya. Tuh tengok tuh. Nah, tengok nih. Live nih. Live mah. Live mah. Berapa orang yang live nih? Tengok dari Semua lu. Kristen di Islam. Kristen Islam. Aku mana bisa ngelarang, "Woi kalian jangan live kan aku di sini ya." Mana boleh aku kayak gitu. Nggak bisa. Medsos memang keras, Bang John. Keras tuh. Tapi itu memang foto asli ya Bang ya? Iya. Emang foto saya. Kenapa Bang? Oh enggak. Kalau saya pakai foto orang mungkin saya nggak komplain Bang. Karena dengan adanya nyesel juga sih saya naik ke atas gitu jadi kayak sebuah polemik gitu Bang. Gitu. Udah gini aja. Instagram abang apa namanya apa Bang? Sama. Jangan sebutin nanti diserang netizen Instagram. Udah, kita mau bahas ini loh. Kita padahal udah mau Udahlah, lanjut. gini Tolong- aja nih tolong saran saya, aku Bang nih. Jibril. Bentar, nih saran aku buat Bang Joni. Abang naik aja ke sini, naik ke sini jangan bahas-bahas agama. Naik. Oh itu abangnya. Oh ganteng kali abang ini rupanya ya. Iya
Iya itu abang ya. Yang saya Bang Jibril aja deh. Tolong saya Bang Jibril. Ya, Itu abang itu ya. Oh, ganteng kali abang ini. Ya Oh, ini tolong beliau. jangan diinin bang, kalau kayak gitu bang. Nanti aku bisa salahin abang nanti jadinya. Ini kan di publik. Abang foto abang aja udah maletain di publik. Itu gimana itu bang? Aduh, ya. Udah besok abang naik ke sini aja. Kita bahas. Enggak, karena nama di IG-nya lain tapi. Oh ya. namanya Iya. IG lain. Iya. Ya karena nih waktu itu abang di roomnya Nandar bilang Kristen. Nah ini kan enggak Siapa bilang di roomnya Nandar Kristen bang? Jangan kayak gitu dong abang bang. Aku nggak suka bukan ini dibilang saya kayak baca gitu, Bang. komen, saya baca komen. Netizen yang Iya, bilang. baca komen gitu loh. Kenapa sih orang kalau ngelihat orang gitu ya macam saya lah. Saya mau pakai nama Getsemani. Saya orang Batak bang. Iya. Netizen yang bilang Aku bacain komen Bang, lihat tuh contoh, aku bilang komen. Abang, netizen tulisan abang itu. marah-marah aja kerja abang ini. Ngeri kali jadi ceweknya mungkin. Kok gitu kok dek? Ya marah-marah aja, Bang. Aku paling sayang sama perempuan loh dek, sama wanita. Ya jangan marah-marah lah sama orang. Enggak lah. Sama laki-laki pun sayang juga. Mama Jibril masih Julius sayang lah. Aku masih sayang sama wanita ketimbang malah laki. Jadi jangan yang aneh-aneh lah gitu. Tapi tadi di Instagramnya yang fotonya itu bukan ini sih yang Getsman ya itu tapi. Stanley Oke. bang, Stanley. Oh oke. Abang Muslim. Iya, Namanya John Jessemani. iya. Ya sama John Getsemani. Stanley Getsemani bang. Oh, Getsemani itu kan nama tempat Yesus. Taman. Taman Kan tempat saya Yesus. bilang saya orang Batak bang, mbak. Ya. Apa salah kalau orang Batak menjadi Islam bang? Enggak salah abang mau jadi orang Islam jadi kejawen pun enggak Sensitif apa-apa. kali Bang. Abang mah apa bang ini? Enggak. Santai lah bang. Bang tahu enggak? Saya juga pernah mempertanyakan saya sama orang tua saya, kenapa nama saya pakai nama Getsemani sedangkan saya Islam? Janganlah bang. Tapi itu pribadi saya ya bang. Kalian jangan ketawa dong kayak gini. Ya, Aku serius kan? loh. Abang ini sensitif kali. Santai lah bang. Ini Kok aja baper tengok kok, lah. Dek? Baper kok dek. Bukan bang. Kok aku pula ini bilangnya baper. Biasanya gini Bang John, kita ini kan banyak debater di sini. Sesama debater Muslim itu biasanya udah ada auranya berbeda gitu Bang. Iya. Artinya kita ini udah kayak saudara gitu Bang. Gini, Bang John. Ledek-ledekan apa itu di bawah Ledek-ledekan, santai. bercanda-bercanda kami. sebenarnya sesuatu yang dilarang Bang. Abang kan tahu Indonesia nih. Makin Dilarang makin dibuat, Bang. dilakukan. Jadi Abang bilang mending jangan ke dibahas, IG ku, tanya Iya. lari ke IG semua. Abang bilang jangan IG, nanti semua orang malah ke IG. Mending bahas yang lain Bang. Mungkin Abang mau Ya, Bang. ngomong apa, Apa gitu. lagi tuh Abang bahas? Aku nggak bahas momen yang lain, cuma pingin minta klarifikasi aja sama Mbak Uninya, Mbak. Ya mana tahu ada rekan-rekannya yang mempromosikan video yang dia upload itu, saya minta tolong itu jangan inilah gitu. Atau kalau ya saran aku sih kalau bisa aku meminta videonya yang di ini di tag, yang untuk saya di take down kalau boleh ya. Tapi itu kan pribadi Mbak Uninya gitu. Saya hanya Oh, kalau menyampaikan aku aja aman. gitu. Kalau aku nih simple Gitu ya. orangnya, Bang. Ku take down hari ini ku tenan, ku take down ya. Nih, nih lihat Tapi aku ya. aku Kalau aku boleh nggak nanya main nggak? Hapus. Uni, kemarin diskusi apa sih, kan Bang Johnnya Muslim, Uni Muslim, Enggak. kenapa jadi masalah? Itu ada aku bilang, ini lihat tuh netizen tulis apa, serbu. Udah dibilang makin dilarang, makin dibuat sama netizen kita. Nih, Bang. nih. Nih kalau aku tuh gampang orangnya, asal ada omongan bagus aku nih, Bang. Nggak bandel aku ini loh. Kalau jadi adik aku nggak bandel aku. Nih, mana? Yo, Ya kan? Nih, mana? Nih. Nih Gas kan? IG-nya Nih. guys, kacau. Netizen emang laknat juga ya. Netizen emang laknat serius. Nih, 1000 orang ini. kali nih. Nih ya. lagi nonton udah berapa ribu? Ntar kalau aku gampang aku nih, lihat nih. Nah, nih, mana maunya? Yang mana yang ini kan? Nah, simple kalau sama Uniriva tuh nggak ada yang sulit dunia ini. Nah, nih. Kanan gampang dipersulit sama dia. Itu Kalau- yang publik tuh nih. tulisan publik tuh. ini aja. Bodoh kali. Aduh. Lupa gue Jul. Nah, Nampak kali nih. Dipersulit ya. tengok Bang, hilang Bang, nggak ada lagi udah. Coba cari ada nggak video itu? Nggak ada lagi Kamu udah. baik deh. Iya deh, aku baik deh. Gampang. Kan aku bilang, aku tuh orangnya nggak aneh-aneh, asal jawab pertanyaanku sudah.
Ya udah, aku cuma menanyakan itu aja Mbak. Ya itu pun tadi kalau misalnya masalah tekdon tadi itu kan hanya Mbak Uni Ripa. Cuma aku minta saran aja kalau Mbak Uni itu pingin menghargai saya kan, dalam artinya begitu. Saya juga berharap ya seperti tadi videonya di tag, ya saya udah alhamdulillah gitu kan, setidaknya mengurangin apalah, karena pertama sekali saya muncul memang di situ gitu loh. Bang John, gitu. Bang John beli rendang habis ini ya? Beli rendang lah Bang, beli rendang aku. Beli rendang. Agak lain kok Bang. Aku jualan rendang. Aku jualan rendang soalnya. Ini agak lain kok. Uni jualan rendang gimana aku Bang? Jualan rendang Bang. Bukan, jadi kami adik abang loh Bang dia. Oh iya. Adik abang loh. Tapi gini problemnya Bang John. Ini kan ibaratnya kayak sesuatu video Uni sudah di-copy. Copy sama orang. Jadi walaupun Uni private kan atau Uni itu buang, nggak ada urusan sama aku itu. Iya. Nggak ada urusannya sama aku itu. Yang penting aku punya Pak. Aku privat. Ya itu kan tergantung Mbak Uninya aja, merasa bersalah apa enggaknya aja. Loh, ngapa pula aku rasa bersalah Abang ya? Merasa bersalah Uni. Loh, abang yang masuk ke sini, aku nggak paksa, kecuali aku jambak, bahkan aku suruh turun, abang nggak mau turun. Aku bilang ini tempat diskusi lintas agama Bang, aku bilang abang nggak mau turun. Dia nih, saya mentang nama saya kayak gini, disangkanya saya Kristen sama dia, makanya dia kok ini. Kok disangka Kristen? Bener nggak? Apa itu cucu viewer loh yang nonton? Salah, ada cerita salah. agama kan? Belum. Mungkin karena yang punya foto itu namanya Afaraim Advent dan memang non-muslim Bang. Kan saya bilang Bang, saya sama orang tua saya tanya kenapa nama saya Getsemani sedangkan saya muslim. Abang jangan gitu dong. Terus saya salahin orang tua saya. Apa namanya Bang Jibril? Afara apa? Afara? Bang Jibril? Apa namanya Bang Jibril? Afraim Advent. Afraim Advent. Wah, foto palsu abang ini lupanya. Ebrahim Advent yang ada aku. Ebrahim Advent. Oh iya, Ebrahim Advent ini ha. Ada ini. Ganteng memang abang ini. 5B1 TNI AD. Engineering Fakultas. Pernah ke Jepang, ke Amerika. Rupanya well travel juga abang nih. Tapi kayaknya nggak sama suaranya sama bentuknya. Astagfirullah. Kok kayak gitu ya? Aku kan bercanda ya Allah. Baperan kali. Berapa umur abang? Bahasa orang baperan ini umurnya udah tua kali loh. Dek, jangan mentang-mentang abang orang Batak bahasanya kayak gini, kayak tua kalian kayak gitulah kok Ya, Dek. makanya abang jangan marah-marah dari tadi. Aku gak marah loh. Aku paling sayang sama wanita, gak pernah marah. Kamu udah kirim saya juga kirim dulu singa dulu. Kirim singa dulu sama aku. Kok singa? Katanya saya. Apa tuh singa? Nanti bingung orang. Ngeri ya teman-teman. Aduh, saya nggak habis pikir ini si John ini siapa. Dan juga untuk informasi ya, pemilik foto asli tersebut itu sudah diberitahukan oleh Bang Jibril ya, bahwa ada orang menggunakan profil abang masuk di room diskusi kami, terus melakukan ya komplainan gitu kan, dan sudah dikirimkan video tersebut kepada orang tersebut yang bernama asli Advent. Dia adalah seorang Kristen, ya, seorang abdi negara, tentara, yang dia juga nggak tahu gitu. Ternyata fotonya dipakai. Ya saya nggak tahu apa tujuan dari Bang John ini ya, menggunakan foto orang lain, apalagi muncul di Komal Lintas Agama. Saya nggak tahu apakah sedang menyamar, ingin mengintimidasi seakan-akan saya ini tentara gitu kan. Jangan macam-macam kalian. Hentikan debat itu. Hentikan bongkar-bongkar. Atau ya, dia tidak sengaja masuk, padahal biasanya akun yang dia pakai ya mungkin untuk mengelabui orang ya. Karena jujur ya, tentara, polisi itu sering sekali identitasnya itu dipakai untuk mengelabui orang ya. Kita sering melihat ada polisi gadungan, ada tentara gadungan gitu kan, yang menyamar sebagai tentara dengan tujuan mungkin ya ingin ya menipu orang, menipu perempuan ya. Sering itu perempuan-perempuan terkecoh kan, dikiranya yang sedang chatting sama dia, yang sedang pacaran sama dia adalah tentara,
ganteng, keren gitu kan. Ternyata kan begitu. Saya nggak ngerti apa motivasi dari Bang John sendiri, atau memang dia sengaja menggunakan profil itu untuk masuk ke room Uniriva untuk mengintimidasi. Kita nggak tahu. Ya, sekali lagi kita nggak tahu, tapi alhamdulillah kita tahu bagaimana gigihnya, bagaimana luar biasanya netizen Indonesia ya, netizen plus 62. Langsung ketahuan ini profil siapa, ini foto siapa, dan langsung Bang Jibril kontak orang tersebut, dan orang tersebut juga terkejut ya. Pemilik foto asli tersebut terkejut. Loh, kok bisa gitu kan? Kok bisa? Bahkan sudah tukaran nomor WA untuk kalau nanti orang yang muncul lagi akan dikontak. Ya, kalau nanti si John ini muncul lagi, Bang Jibril akan menghubungi pemilik foto asli tersebut. Supaya jelas gitu. Karena kasihan nanti yang punya foto aslinya. Dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba nanti kena teguran dari atasan gitu kan. Karena nggak boleh seorang tentara, ya, seorang abdi negara tiba-tiba ikut dalam diskusi lintas iman yang kita tahu ini muatannya, potensinya, ya, itu agak ngeri-ngeri kan begitu, agak ngeri-ngeri. Tentara nggak boleh, apalagi agama, politik, mereka nggak boleh ikutan, karena bahaya. Jadi ya kasihan kalau nanti pemilik foto aslinya tuh kena tegur kan gitu. Jadi kita juga mencegah saudara kita tersandung masalah, ya walaupun dia Kristen gitu kan, yang punya foto asli itu Kristen, tapi ya dia nggak salah, ya, dia nggak salah, kita nggak boleh gitu. Jadi sekali lagi, ya inilah bukti bahwa di medsos ini siapapun bisa muncul, siapapun bisa datang tiba-tiba mengaku ini, mengaku itu, dan kita memang harus menjaga kondisivitas, ya, komal-komal, agar tidak ada yang aneh-aneh. Jadi memang tantangannya makin hari makin berat ini teman-teman, ya makin berat. Dan sekali lagi kita bisa melihat ya lawak-lawakan dari seorang John ini, yang dia nggak tahu bahwa netizen 62 ini ngeri teman-teman. Tentara IDF aja sampai stres gitu kan. Bahkan tentara IDF aja sampai stres gara-gara diserbu oleh komentar netizen. Kita sudah lihat yang di luar negeri tak berapa banyak yang stres dengan komentar dari netizen Indonesia. Jangan main-main gitu. Ini cepat loh, netizen kita tuh, waduh, macam semut dia, begitu serbu-serbu gitu kan. Itulah saya bilang, jangankan abang, ya, jangankan kami, avatar aja kalau masih ada itu, ada yang namanya avatar Eng itu, bisa mengendalikan air, api, tanah, udara ya. Disuruh mengendalikan netizen, nggak akan sanggup dia. Avatar aja kalau disuruh kendalikan netizen, angkat tangan dia. Ampun gitu kan. Nggak sanggup. Jadi jangan main-main. Makin dilarang, nanti makin dikerjain. Jadi mending diam-diam saja. Itulah kenapa waktu dia datang, saya bilang, abang mau sampaikan apa? Ya udah langsung. Misalnya, mohon maaf kalau kemarin saya datang, begini. Oke ya, gitu. Jangan abang sok-sok mau perintah orang. Ya. Perintah orang ini susah. Kalau person by person mungkin bisa. Contoh, Uniriva, tolonglah videonya diturunkan. Nah, Uniriva bisa. Person by person. Tapi kalau netizen, penonton, cemana lah? Coba saya tanya, gimana cara kendalikannya? Nah bisa bang, kami aja mau bilang apapun, belum tentu semua netizen setuju. Ya. Walaupun mereka adalah penonton di tempat kami. Saya bilang A, belum tentu semua penonton saya A. Banyak juga yang B kan begitu. Nah itulah belajar lah, karena medsos ini memang seperti itu. Ya. Medsos ini kejam kok. Medsos ini kejam. Ya. Coba lihat, setiap ada kasus, cepat sekali netizennya kan. Udah tahu apapun gitu. Itulah dibilang netizen maha benar. Ya. Penonton tuh maha benar, nggak bisa. Jadi itu untuk pelajaran lah buat Bang John ya. Apalagi kalau sampai dia menggunakan identitas orang. Jadi ketahuan kan gitu. Jadi kepergok, jadi kebongkar. Nah, ini yang nggak enak gitu kan. Kebongkar saat nipu itu nggak enak. Itulah jangan menipu kan begitu. Pastikan apa yang Anda sampaikan sesuai, benar. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Apa yang terjadi tadi malam ya.
Unirifa digrebek, ya. Sesuai dengan yang saya bilang, ini pasti judulnya akan seperti itu. Unirifa digrebek, ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan ya saya lampirkan juga Jumat Berkah yang saya lakukan tadi malam ya. Yang saya lakukan tadi malam karena memang kita setiap Jumat melakukan yang namanya Jumat Berkah. Oh iya deh. Perempuan semua di sini? Ada yang laki. Oh, ada yang laki juga? Iya, ada. Yuk. Tinggal di mana, Bapak? Peluit. Oh, Peluit. Jauh juga ya. Memang tiap Jumat kelilingi satu-satu bagi-bagi. Ada atau tanpa dukungan orang pun saya tetap akan lakukan. Karena menurut saya, ya ini harus jadi prioritas. Prioritas kita kenapa? Karena saya sangat sering ya, kalau turun ke lapangan, saat lakukan Jumat Berkah, terutama kepada orang-orang yang kurang mampu di jalan, sering sekali kita bertemu dengan dari tim sebelah, dari kekristenan. Mereka aktif sekali untuk membantu saudara-saudara muslim kita yang kekurangan. Ya sebenarnya bagus. Bagus-bagus saja, positif aja kalau mereka memang niatnya membantu. Tetapi ini kan kita sering mendapati, udah dibantu didoain, ya, diinjili, ditawari Kristen. Nah, ini yang kita agak ngeri-ngeri. Jadi butuh orang-orang ya yang ada di lapangan untuk memastikan jangan sampailah ada saudara kita yang murtad hanya karena Indomie, beras, dan sebagainya. Itulah kenapa saya mengetuk hati teman-teman untuk ikut turun ke lapangan ya. Karena kalau saya sendiri kelabakan teman-teman. Nggak sanggup. Bayangkan berapa banyak orang-orang di luar sana, berapa luas Indonesia ini gitu kan. Ini kita baru bicara Jakarta aja ngeri teman-teman. Belum lagi bicara pelosok daerah yang selalu menjadi santapan empuk dari misionaris-misionaris kan begitu. Ya itulah saya mohon bantuan teman-teman lah ya, benar-benar mohon bantuan teman-teman untuk ikut terjun dan aktif lah membantu sekelilingnya agar jangan sampai ada saudara kita yang murtad. Dan saya ingin sekali sebenarnya itu pergi ke tempat Risuli Lubis ya. Jadi bagi teman-teman yang tahu di mana lokasi Risuli Lubis sering membantu, sering melakukan indomisasi, tolong kontak saya ya. Saya pengen sekali ke tempat Risuli Lubis itu, yang dia bilang gereja tanpa pintu. Yang dia membantu anak-anak jalanan, terus dia doakan gitu kan. Saya ingin memastikan bahwa yang ikut saat dia melakukan nyanyian, pujian gitu kan, jangan sampai ada yang muslim kan gitu. Tapi ya ini nggak akan bisa saya lakukan tanpa kerjasama dan bantuan teman-teman. Ya, kalau nggak ada yang membantu ya jujur, angkat tangan juga kita ya, karena keterbatasan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih atas perhatian kalian semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga kita ada menjual kaos ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli baju pendebat, ya ini ada Bang Zuma, Nenek Mukiper, Salam Tauhid, ya. Terus juga ada Masih Mau Kau Datang Besok. Ya, ini baju-baju yang kita jual. Bagi teman-teman mau beli, silakan. Bisa melalui Tokopedia, langsung J-Friends, ya nama tokonya adalah ini, J-Friends, atau teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang ada di bawah. Ya, itu aja bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli dan mendukung perjuangan kita. Karena lewat kalian berbelanja, kalian sudah membantu perjuangan kami dalam melawan fitnahan Polycarpus. Apalagi channel ini sedang tidak baik-baik saja ya, baru kena dismonet, dan saya berjanji akan terus berjuang. Mau monet, mau tidak monet, kita akan terus berjuang. Ya, ini komitmen yang sudah saya buat, dan sama ya, saya juga sama Unirifa ngomong hal yang sama. Unirifa channelnya juga channel dismonet, tapi kita akan terus berjuang. Ya, kita akan terus melawan Polycarpus yang coba memelintir dan memfitnah Islam. Karena mereka ini kalau diskusi udah nggak bisa. Sehingga cara satu-satunya yang mereka gunakan apa? Fitnah.
ya, framing, memutarbalikkan fakta. Itu yang bisa mereka lakukan. Untuk itu harus ada orang-orang yang terjun di diskusi khusus meluruskan pemahaman yang salah ini. Kalau debat sudah banyak ya. Ada Unirifa, Kores, Bang Zuma yang di dunia debat. Untuk itu kita butuh tambahan-tambahan orang yang fokus untuk meluruskan statement-statement ngawur dari mereka ini. Nah, ini yang coba kita fokuskan. Dan bagi teman-teman, jangan juga lupa ya, kita juga punya satu channel lagi yang memang khusus ya, duet antara saya dengan Unirifa yang memang isinya juga kurang lebih sama dengan channel ini, cuman ini perspektifnya Unirifa ya, perspektifnya Unirifa. Bagi teman-teman jangan lupa juga didukung, dan linknya sudah saya taruh di deskripsi ya, jangan lupa di subscribe. Ini ya, nama channelnya adalah Unirifa Official. Nama channelnya Unirifa Official. Ini jangan lupa. Yang subscribe baru 82 orang. Unirifa Official. Ya, ini channel baru di mana saya dan Unirifa kolaborasi untuk membantai syubhat-syubhat Polycardus ini ya. Mohon didukung. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.